Di informasi pertama, pemirsa Polda Jawa Barat mengungkap kasus korupsi dana bantuan wirausaha COVID-19 di Kabupaten Karawang. Penyalahgunaan oleh pengurus kelompok tani Mekar Tani Bumi ini merugikan negara hingga 1,99 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap korupsi dana bantuan wirausaha COVID-19 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 1 Agustus 2023 lalu. Beranjak dari laporan yang diterima, penyidik lalu menetapkan 7 orang tersangka yang seluruhnya pengurus gabungan kelompok tani Mekar Tani Bumi. Mereka adalah N, AAA, MY, A, B, E, dan MD. Para tersangka membuat dokumen usulan fiktif, memasukkan data dan menguasai uang bantuan hampir 2 miliar rupiah. Dana dialihkan untuk kepentingan pribadi termasuk pembelian traktor dan disimpan dalam bentuk tunai. GKTM TB itu tidak fiktif. Ya, jadi itu memang merupakan gabungan kelompok tani mandiri atau Jambi Bersatu yang memang sudah biasa mengelola kelompok tani yang ada di daerah atau Jambi Karawang. Namun demikian, pada saat ada informasi atau ada peluang untuk adanya bantuan pemerintah terkait kelompok masyarakat yang terdampak COVID-19, makanya ada timbul mens rea atau niatan dari GKTM TB ini untuk bagaimana menyerap bantuan pemerintah tersebut. Nah, jadi akhirnya dibuat semacam daftar usulan atau dokumen usulan yang itu yang bersifat fiktif. Ketika dokumen-dokumen fiktif tadi yang disampaikan ternyata itu memang sudah memenuhi syarat, KTP orangnya memang ada, kemudian di situ wirausahanya memang ada, baru itu setelah mendapatkan persetujuan adanya SK dari Kemenaker, baru setelah itu para tersangka ini mencoba untuk mengatur kembali supaya betul-betul nanti mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah diusulkan. Jadi disitulah ada pengkondisian dari para tersangka ini, di mana para ketua-ketua kelompok tani dengan berdara yang tidak semestinya akhirnya diatur untuk supaya bisa mengambil di bank yang telah ditetapkan oleh pihak Kemenaker. Polda Jawa Barat menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengajuan kelompok wirausaha baru, rekening koran, dan buku tabungan. Lalu ada juga laptop, traktor bajak, uang tunai 300 juta rupiah, serta kwitansi dan bon pembelian. Dalam kasus ini, negara merugi hingga 1,9 miliar rupiah. Tindakan para tersangka melanggar Permenaker nomor 5 tahun 2020 dan surat keputusan Dirjen Benepenta PKK 2020. Bantuan yang seharusnya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor serta pasal 55 KUHP. Ancaman hukumannya mulai dari penjara seumur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.